Kecaman bagi yang meninggalkan kehusyukan. Kecaman bagi yang meninggalkan kehusyukan. Sifat seorang mukmin adalah khusyuk dalam sholat, sementara orang yang lalai dan tidak bisa khusyuk dalam sholatnya seperti sifat orang-orang munafik. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah yang membalas menipu mereka. Apabila hendak sholat, mereka melaksanakannya dengan malas dan ingin dilihat manusia serta tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Quran Surat An-Nisa, ayat 142-143. Inilah sifat orang-orang munafik dalam amal yang sangat mulia, yakni sholat. Ini disebabkan pada diri mereka tidak ada niat, rasa takut, dan keimanan kepada Allah. Sifat lahiriah mereka adalah malas dan sifat batiniah lebih buruk lagi, agar dilihat oleh orang lain. Seperti firman Allah yang lain, yang artinya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Quran Surat At-Taubah, ayat 54. Dalam kondisi apapun mereka tidak melakukan sholat selain bermalas-malasan. Karena tidak ada pahala yang mereka harapkan dan tidak ada yang mereka takutkan. Maka dengan sholat itu mereka hanya ingin menampakkan sebagai orang Islam dan demi kepentingan dunia semata. Rasulullah pernah mengingatkan orang yang nampak tidak khusyuk dalam sholatnya bahkan menyuruh orang itu untuk mengulanginya. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi masuk masjid kemudian masuk pula seseorang ke dalam masjid lalu ia sholat dan mengucapkan salam kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya dan bersabda, kembalilah dan sholatlah lagi, sebab kamu belum sholat. Serta merta orang itu pun sholat lalu mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, kembalilah dan sholatlah lagi, sebab kamu belum sholat, diucapkan ini 3 kali. Orang itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari itu, maka ajarilah aku. Beliau bersabda, apabila kamu hendak sholat bertakbirlah lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran Al-Fatihah. Lalu rukulah sampai kamu benar-benar tenang dalam ruku, kemudian angkatlah sampai tegak berdiri, lalu sujudlah sampai tenang dalam sujud, kemudian bangunlah sampai kamu tenang dalam duduk, kemudian sujudlah sampai kamu tenang dalam sujud. Lakukan hal itu dalam semua sholatmu. Abu Darda meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hal pertama yang diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sampai-sampai kamu tidak menemukan seorang pun yang khusyuk. Hadis riwayat Imam Tobroni dengan sanad baik dan dinilai sahih oleh Albani. Talq bin Ali Al-Hanafira berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan melihat sholat seseorang hamba yang tidak tegak tulang sulbinya antara tuku dan sujudnya. Hadis diriwayatkan Tobroni dan disahihkan Albani. Abu Abdullah Al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematok dalam sujudnya di dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang ini mati dalam keadaan seperti ini tentu ia mati di luar agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda lagi, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematok dalam sujudnya, bagai orang lapar lalu ia makan 1 atau 2 biji kurma namun tidak merasa kenyang sedikitpun. Diriwayatkan Tabrani di Al-Kabir, Abu Ya'la, dan Huzaimah. Albani menilainya hasan. Berikut ini adalah atsar tentang ancaman bagi mereka yang mengabaikan khusyuk dalam sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang yang mengangguk-anggukkan kepalanya dalam sholat, lalu ia berkata, hai pemilik leher, angkatlah lehermu. Khusyuk itu tidak berada di leher namun berada di hati.
Ibnu Abbas berkata, kamu tidak mendapatkan apa-apa dari solatmu selain apa yang kamu mengerti darinya. 2 rakaat sederhana yang penuh penghayatan lebih baik daripada qiyamul lail namun hatinya lalai. Salman berkata, solat adalah takaran. Barang siapa memenuhi takaran itu akan dipenuhi pahalanya, dan barang siapa curang ia akan kehilangan pahalanya. Kalian telah tahu apa yang Allah katakan tentang orang-orang yang curang terhadap takaran. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, hati-hatilah kalian terhadap kehusyukan munafik. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan kehusyukan munafik itu? Ia menjawab, yaitu orang yang kamu lihat jasadnya khusyuk namun hatinya tidak khusyuk. Said bin Musayyib berkata, ia melihat seseorang yang main-main dalam solatnya lalu berkata, kalau hati orang ini khusyuk, tentu raganya juga khusyuk. Ibnu Qayyim berkata, 5 tingkatan manusia dalam solat. Pertama, tingkatan orang yang menzalimi dan sia-sia. Orang yang selalu kurang dalam hal wudhunya, waktu-waktu solatnya, batasan-batasannya, dan rukun-rukunnya. Kedua, orang yang memelihara waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukun lahiriahnya, dan wudhunya. Akan tetapi ia tidak bermujahadah terhadap bisikan-bisikan di saat solat, akhirnya ia larut dalam bisikan itu. Ketiga, orang yang memelihara waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukun lahiriahnya, dan wudhunya. Ia juga bermujahadah melawan bisikan-bisikan dalam solatnya, agar tidak kecolongan dengan solatnya. Maka ia senantiasa dalam solat dan dalam jihad. Keempat, orang yang ketika melaksanakan solat ia tunaikan hak-haknya, rukun-rukunnya, dan batasan-batasannya. Hatinya tenggelam dalam upaya memelihara batasan-batasannya dan rukun-rukunnya, agar tidak ada yang menyia-nyiakannya sedikitpun. Seluruh perhatiannya terpusat kepada upaya memenuhi sebagaimana mestinya, secara sempurna dan utuh. Hatinya benar-benar larut dalam urusan solat dan penyembahan kepada Tuhannya. Kelima, orang yang menunaikan solat seperti di atas, yakni seperti yang keempat di atas, di samping itu ia telah meletakkan hatinya di haribaan Tuhannya. Dengan hatinya ia melihat Tuhannya, merasa diawasinya, penuh dengan cinta dan mengagungkannya. Seolah-olah ia melihat dan menyaksikannya secara kasat mata. Seluruh bisikan itu menjadi kecil, dan tidak berarti, tidak ada hijab yang begitu tinggi antaranya dengan Tuhannya dalam solatnya. Hijab yang lebih kuat daripada hijab antara langit dan bumi. Maka dalam solatnya ia sibuk bersama Tuhannya yang telah menjadi penyejuk matanya. Tingkatan pertama, muwaqof yakni disiksa karena kelalaiannya. Yang kedua, muhasab yakni dihisab atau dihitung. Yang ketiga, mukafar anhu yakni dihapus kesalahannya. Yang ketiga, mutsab yakni mendapatkan pahala. Dan yang kelima muqarrab min robihi yakni yang didekatkan kepada Tuhannya karena ia mendapatkan bagian dalam hal dijadikannya solat sebagai penyejuk mata. Barang siapa yang dijadikan kesenangannya pada solatnya di dunia, ia akan didekatkan kepada Tuhannya di akhirat, dan di dunia ia diberi kesenangan. Lalu barang siapa yang kesenangannya ada pada Allah, dijadikan semua orang senang kepadanya, dan barang siapa yang kesenangannya bukan pada Allah, ia akan mendapatkan kegelisahan di dunia.